Masyair yang naiknya itu ini orang-orang yang amanah, jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jemaah haji yang seharusnya mereka menikmatinya ke depan. Selamat malam pemirsa, setelah penantian selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya jemaah haji di Indonesia dan di seluruh dunia bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Namun, begitu dimulai kembali pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kenaikan biaya masyair yang mencapai 5.605 real. Dan kalau dirupiahkan, akhirnya pemerintah bersepakat dengan DPR kemarin untuk menambah anggaran dana haji sebesar 1,5 triliun, angka yang cukup tinggi, dan pendanaan ini pun disetujui akhirnya diambil dari nilai manfaat dan nilai efisiensi dana keuangan haji dari tahun-tahun sebelumnya. Tepatkah penggunaan dana tersebut dan bagaimana pula kemudian ini penggunaan dana ini adalah untuk haji reguler. Bagaimana kemudian dengan calon jemaah haji plus? Apakah juga akan merasakan atau mengalami kenaikan biaya perjalanan haji? Berapa besarannya? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ini kan murni otoritas dari pemerintah Saudi. Masyair yang naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu, dan itu sangat tiba-tiba. Untung DPR-nya, kemudian BPKH, kementerian, semua ini orang-orang yang amanah, jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Sudah disepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak ada penambahan setoran dari jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jemaah haji yang seharusnya mereka menikmati yang ke depan. Terlalu besar. Baik pemirsa, mungkin sebagian dari Anda sudah mendengarkan mengenai kenaikan biaya perjalanan haji, kemudian biaya masyair, walaupun pada akhirnya tidak dibebankan pada calon jemaah haji. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sehingga biaya masyair ini meningkat? Apa sih sebenarnya dibalik kenaikan biaya haji ini oleh pemerintah Arab Saudi? Ini akan jadi bagian pembahasan kita malam hari ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama. Selamat malam Pak Jaja, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh digunakan mic-nya Pak Jaja ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Pak Farid, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Pak Bukhori Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS. Selamat malam Pak Bukhori. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga mengundang BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak-Bapak untuk bisa ikut bergabung berdiskusi malam hari ini. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Acep bersama kita untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan terlebih dahulu ke Pak Jaja. Pak, tadi kan sudah kita masyarakat sudah mengetahui ini bahwa dana haji ini kemudian sudah mendapatkan tambahan anggarannya. Pak Bukhori dan teman-teman di DPR sudah mengetok itu menyepakati penambahan 1,5 triliun. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak Jaja, apa sih yang menyebabkan faktor masyair ini dari Kerajaan Saudi
naik sampai sekian, 300% lebih ya Pak ya, dari 1.500 sampai ke 5.600 sekian rial. Silakan Pak digunakan naiknya. Sebelumnya saya mungkin akan menyapa para pemirsa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan adanya kenaikan haji di tahun ini ada beberapa hal Pak. Di mana kita melihat dalam Hajj, pemerintah Saudi menyampaikan bahwa di tahun ini ada peningkatan berkaitan dengan dana masyair. Di mana dana masyair ini dari anggaran yang tersedia kita itu ada 1.531,85 SAR. Di dalam Hajj ini disampaikan oleh Saudi sebesar 5.656,87 SAR. Artinya masih ada kekurangan dana masyair ini sebesar 4.125,02 SAR. Setelah kita melihat dari kekurangan ini, awalnya Mbak ini kita dapatkan informasi tanggal 21. 21 bulan? Bulan Mei. Mei. Ya. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Dana masyair ini. Awalnya kita mendapatkan informasi yang tanggal 21 Mei ini masih gelondongan. Belum rincian dari komponen-komponen apa sih yang naiknya itu. Ya. Nah. Dan ini kan terkesan sangat mendadak sekali ya Pak ya, Betul, kenaikan ini. betul. Pemerintah sebelumnya sama sekali nggak tahu nih bahwa akan ada rencana kenaikan. Tidak ada informasi sama sekali. Pada saat kami ke Saudi Mbak, di awal Ramadan. Selanjutnya bersama-sama Pak Menteri, dan Pak Menteri juga di tanggal 21 itu masih berada di sana. Mendapatkan informasi itu masih gelondongan. Akhirnya kami belum bisa menghitung poin-poin apa yang akan naik gitu. Nah akhirnya setelah 3 hari berikutnya muncul rinciannya. Yaitu di mana rincian dari masing-masing komponen baik di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Mujna namanya. Nah dari kekurangan-kekurangan itu sebagaimana undang-undang dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 5 tahun 2022 di mana Kepres ini sudah membunyikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang sudah masyarakat ketahui. Aja kita menghitung ulang lagi. Di mana dalam undang-undang dinyatakan bahwa apabila ada perubahan, pengajuan kembali kepada Komisi 8 atau kepada DPR RI. Setelah kami hitung, ada beberapa hal di mana ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya masyair. Masyair ini adalah kota-kota perhajian, Mbak. Disebut dengan Al-Mujna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya. Yang kedua adanya technical landing di Bandara Juanda Surabaya. Dan tiga adalah sisih kurs. Maka setelah kami hitung kekurangannya adalah 1.536.849.847 rupiah. Nah kenaikan ini terasa mendadak sekali. Dan itulah yang kita dapat dari Saudi bahwa ini adalah merupakan yang harus diselesaikan sebelum penyelenggaraan ibadah haji, karena ini adalah pintu untuk mendapatkan visa, Mbak. Ya, tapi ini kan terkesan sangat mepet ya Pak ya. Ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata nih sebentar lagi. Memang tidak ada warning atau pemberitahuan jauh-jauh hari kepada pemerintah Indonesia. Sebagai kita tahu nih Indonesia adalah dengan calon jemaah haji terbesar loh kuotanya di seluruh dunia ini Indonesia. Apa nggak ada perlakuan khusus mungkin untuk Indonesia? Inilah Mbak. Atau pemerintah kita bisa nggak bernegosiasi gitu ke pemerintah Arab Saudi? Negosiasi ya telah kita lakukan, Mbak. Di mana saat pengumuman saja Pak Bupati masih di sana, Mbak. Dan ini berlaku untuk negara-negara di seluruh dunia, baik Indonesia maupun juga negara-negara yang lainnya. Nah, dari informasi yang mendadak ini, tentunya juga kita berpikir, Pak, bagaimana nih tentang ketersediaan dana di BPKH. Hanya kami menyurati ke DPR, ke Pak Bukhari di Komisi 8, bersama-sama BPKH ya kita membahas kekurangan-kekurangan ini. Apakah BPKH
sesuai dengan amanah undang-undang itu menyediakan berkaitan dengan dana yang dikelolanya. Dan hasil pembahasan bersama-sama dengan Komisi 8 sebagai mitra pemerintah menyetujui berkaitan dengan kekurangan yang operasional tahun ini dibiayai dari beberapa sumber dana. Yang pertama adalah dari nilai manfaat, yang kedua dari dana efisiensi. Yang kedua itulah semua milik dan jemaah milik haji dana ya? jemaah haji reguler. Oke. Jadi pendanaan yang diberikan atau diserahkan oleh BPKH itu adalah merupakan dana efisiensi dan juga dana nilai manfaat dari jamaah haji reguler. Oke, sebentar sampai di sana dulu Pak Jaya. Saya mau ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, mengingat posisi Indonesia punya Muslim terbesar di dunia ya, itu juga kita bisa bilang dalam tanda kutip ini suplai calon jemaah haji terbesar juga Indonesia. Apa kita nggak mungkin Pak, walaupun tadi katanya pemerintah di sana mencoba negosiasi, tapi tetap nggak bisa untuk nego, bargaining position kita kan harusnya lebih kuat untuk bisa dapatkan fasilitas atau kemudahan gitu. Baik Mbak Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menanggapi bahwa sebenarnya teman-teman di Komisi 8 dan termasuk saya adalah pihak yang dalam tanda petik kaget dicampur kecewa sebenarnya. Kaget kenapa? Karena tinggal beberapa hari jamaah kita sudah mulai diberangkatkan untuk kloter pertama. Kalau kloter pertama itu nanti tanggal 4 Pak Juni, ya. Maka ini tinggal 4 hari lagi. Kalau hari ini tanggal 1 atau kemarin tanggal 1 sekarang tinggal 3 hari lagi. Lah tiba-tiba ada permintaan penambahan anggaran. Alasannya ada kenaikan khususnya dalam dicasnya khidmah masyair. Sebenarnya kami melihat itu bukan kenaikan anggaran. Apa dong kalau khidmat masyair? Khidmat masyair itu adalah penentuan harga. Yang memang selama ini juga ada di sana. Tidak ada kenaikan anggaran karena selama tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan harga berapa casnya itu. Tetapi memang yang disayangkan dia ngecas di hari-hari akhir, di limited day, hari-hari yang kemudian kita tidak banyak bisa berkutik gitu. Nah ini kan ketika dalam situasi tidak banyak berkutik, maka kemudian kami Komisi 8, kalaulah hari ini menyepakati, itu hanya satu-satunya untuk menyelamatkan jamaah. Bukan karena setuju dengan cara-cara itu. Artinya opsi ini sebenarnya bukan opsi ideal. Opsi ini bukan opsi ideal. Opsi ini adalah opsi memaksa. Dalam kegentingan yang memaksa. Tidak pilihan lain. Sebab kalau kita tidak menyetujui, yang akan jadi korban adalah jamaah yang jadi berangkat. Yang nggak jadi berangkat. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh tahan dulu nggak Pak Bukhari? Yang kedua saya kecewanya adalah. Sebentar, boleh ditahan dulu nggak? Karena kita harus jeda nih, disimpan dulu boleh ya? Baik, kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali saat lagi pemirsa.